Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya. Ya. Nah, di sini ada 3 kursi ya, di mana kamu itu boleh memilih untuk duduk di mana agar kamu nyaman. Di sini. Baik, silakan. Nah, di sini tuh ada 2 kursi lagi. Bolehkah kamu memilihkan untuk ibu duduk di sebelah mana? Di sini. Baik, terima kasih. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, izin memperkenalkan Ibu. Perkenalkan nama saya Genia Salsabila Septiani Ananta. Genia, sebelumnya selamat datang ya di ruang konseling kali ini. Sebelumnya apa kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana perjalanannya dari sini dari kosan ke ruang konseling ini? Alhamdulillah lancar Bu. Bagaimana aktivitasnya? Dan tentunya alhamdulillah lancar semuanya baik. Baik, alhamdulillah ya. Sebelumnya Ibu izin mencatat dan video ya. Di sana ada kamera. Apakah diperbolehkan? Boleh Ibu. Baik, terima kasih Genia karena sudah datang ya. Sebelumnya kalau kamu sudah pernah mengikuti konseling? Belum Ibu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskannya sedikit tentang konseling. Yaitu proses konseling adalah pemberian bantuan serta bimbingan kepada seseorang klien untuk mengatasi kebingungan permasalahan yang dilakukan melalui diskusi tatap muka seperti ini yang tujuannya untuk membantu mengatasi situasi yang dialami. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Ibu. Baik, nah sebelum memulai di sini tuh ada 3 asas ya, dimana yaitu ada asas sukarela, terbuka dan rahasia. Nah, untuk asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga kerahasiaan klien selama proses konseling. Dan untuk asas terbuka yang dimana Genia bisa bersikap terbuka dan memberikan keterangan bersikap terbuka dan mengenai diri sendiri dan permasalahan supaya ibu bisa menerima informasi. Yang terakhir yaitu asas kesukarelaan, di mana Genia menerima ibu sebagai konselor untuk mengetahui informasi konseling ini. Kalau ibu boleh tahu, apakah konseling ini ada yang boleh tahu selain ibu? Baik, terima kasih Genia ya. Bolehkah saya tahu apa yang membuat Genia datang ke sesi konseling kali ini? Jadi gini Bu, akhir-akhir itu saya lagi bingung ya, kepikiran. Salah orang kirimkan ke orang itu. Goblok. Kemana itu? Kalau Kan bisa jadi nasi anjir. Ayo kudu gini. Kun aing teh ini mah itu aing geus pas. Baik, sekarang boleh cerita. Baik ini ya, silakan boleh diceritakan. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya lagi banyak pikiran, bingung juga tentang masa depan saya. Nah, saya tuh sebenarnya pengen banget gitu ya kuliah, tapi orang tua kurang setuju. Orang tua tuh kayak pengennya tuh nyuruh saya untuk menikah, padahal saya tuh masih kelas 11 Bu. Gimana ya? Saya paham itu bisa bikin kamu bingung dan stres ya. Boleh diceritakan lebih lanjut sejak kapan kamu mulai merasa tertekan soal ini? Sejak beberapa bulan lalu sih, mama aku suka bilang kamu itu perempuan, mendingan cepet nikah gitu. Nanti juga bisa belajar sambil jalan. Padahal saya masih punya keinginan gitu loh untuk kuliah, buat punya karir ke depannya gitu. Jadi kamu merasa ada konflik ya antara keinginan orang tua yang ingin kamu menikah lebih awal dan keinginan kamu sendiri untuk kuliah dan punya masa depan sesuai impian kamu ya? Iya Ibu, benar. Apa yang kamu rasakan waktu orang tua menyampaikan hal itu? Sedih Bu, kayak gak dianggap, punya cita-cita. Terus saya jadi ragu, takut kalau kuliah malah dianggap durhaka atau ngelawan gitu. Biasanya kapan perasaan tertekan ini muncul?
kalau misalkan di rumah sedang ngobrol dengan mama atau keluarga, apalagi ada keluarga lain yang berkomentar soal jodoh dan nikah. Selain rasa sedih, apakah kamu merasa takut juga? Iya, betul. Takut gak bisa membahagiakan orang tua, tapi juga takut nyesel kalau saya nyerah, saya dan gak kuliah. Gitu. Oke, kalau dari sisi ini kamu berharap, kalau dari sisi ini kamu berharap apa yang bisa kamu dapatkan ini? Saya ingin tahu langkah yang bisa saya ambil ke depannya supaya bisa tetap menghargai orang tua, tapi saya juga tidak meninggalkan cita-cita saya. Jadi kamu ingin menemukan jalan tengah antara keinginan kuliah dan menghormati keinginan keluarga orang tua. Iya, ibunya. Sekarang bayangkan kalau semalam terjadi keajaiban dan kamu bangun pagi ini dengan semua masalah selesai, apa yang berubah dari hidupmu? Saya bisa kuliah dengan restu orang tua, terus mereka dukung saya dan saya pun semangat belajar untuk meraih cita-cita. Apa langkah pertama yang kamu lakukan kalau kamu ada di posisi itu? Mungkin saya akan cari info, terus bagaimana cara mendaftar ke universitas seperti itu. Baik. Jurusan apa sih yang kalau ibu boleh tahu yang kamu inginkan saat ini? Pengen psikolog sih Bu. Baik, baik ya. Kalau ibu boleh tahu dari skala 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu benar-benar bingung dan 10 itu kamu yakin dan siap jalani pilihan kamu sekarang di angka berapa? Masih di angka 4. Oke, apa yang bisa kamu lakukan biar supaya skala itu naik? Saya harus punya informasi yang cukup dulu, lalu mencari cara komunikasi yang baik dengan mama dan biar gak menyinggung hati mama dan tapi tetap jujur. Bagus, itu langkah yang sangat dewasa dan realistis ya, Genia. Saya percaya kamu bisa. Baik, terima kasih Genia sudah terbuka hari ini. Sekarang setelah kita ngobrol, bagaimana perasaan kamu? Lebih lega ya Bu, saya jadi lebih tahu mau memulai langkah pelan-pelan, gak harus langsung gitu loh melawan keputusan orang tua, tapi juga harus diobrolkan dengan baik-baik seperti itu Ibu. Kalau dari skala tadi, kamu sekarang di angka berapa? Mungkin sudah naik ke angka 6 ya Bu. Wah, itu peningkatan yang bagus ya Genia. Saya senang kamu sudah lebih yakin. Ingat, kamu berhak punya mimpi dan kamu juga bisa tetap menghargai orang tuamu. Kamu tidak sendiri dan masih banyak jalan baik yang bisa kamu tempuh. Kalau kamu butuh ngobrol lagi, ruang ini selalu terbuka buat kamu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Genia. Semangat terus ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya